Halo semua, selamat datang di penjelasan komunikasi. Jadi karena kami kelompok pertama, kita bakal ngebahas tentang komunikasi dan perkenalan ya. Jadi sedikit aja nih, kalau ibarat buah, kita bakal ngebahas di kulitnya aja. Dagingnya sedikit deh. Jadi kita nggak bakal ngebahas sampai dalam-dalam banget, nggak sampai ke bijinya, nggak sampai ke akar-akarnya. Kita bakal cuma ngebahas tentang kulitnya dan sedikit dagingnya. Nah, karena kita awal, jadi komunikasi ini kita bakal ngebahas tentang komunikasi dan teorinya. Sebenarnya komunikasi itu kan udah kita lakuin sehari-hari, dan bahkan dengan teman-teman menonton video ini aja, ini udah termasuk proses komunikasi itu. Lah, mungkin agak aneh, kayak kok bisa sih ngedengerin doang bisa jadi bentuk komunikasi, bisa jadi contoh dari komunikasi, gimana caranya gitu kan, karena nggak ada interaksi gitu kan, kita kan nggak ada interaksi ya. Ada sih nanti di kolom komentar, cuman kan kalau kalian nonton doang, kayak kok bisa itu dikatakan sebagai komunikasi. Nah, itu nanti bakal kita bahas kenapa dan gimana caranya itu bentuk atau model dari komunikasi. Nah, karena komunikasi ini udah ada dan udah kita lakuin sehari-hari dalam interaksi sosial, maka selanjutnya nggak bakal sulit untuk teman-teman memahami apa sih komunikasi itu dan gimana caranya komunikasi ini bekerja. Namun, sebelum kita mulai, kita bakal ngebuka dengan sebuah quotes dari Om Peter. Quotesnya itu adalah, hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Nah, gimana tuh caranya denger tapi nggak dikatakan? Mungkin maksudnya Om Peter di sini adalah gimana caranya orang paham tentang pesan yang kita sampaikan tanpa kita menyampaikan poinnya. Misal, saya menyampaikan tentang komunikasi. Gimana caranya teman-teman paham bahwa dalam komunikasi itu harus terjalin setidaknya 2 orang. Gimana caranya teman-teman paham tanpa saya menyebutkan bahwa komunikasi itu setidaknya harus ada 2 orang loh. Nah, mungkin itu adalah maksud dari quotes ini, dan quotes ini menjadi sebuah pembuka dari pembahasan kita pada video kali ini. Pembahasan kami maksudnya pada video kali ini tentang perkenalan dari komunikasi. Sumber dari pembahasan kita pada video kali ini, itu ada 2. Ada buku yang pertama itu berjudul Introduction Communication Theory, Analysis and Application, dan yang kedua Communication in Construction, Theory and Practice. Dan mungkin sebelum kita mulai, dari tadi kan saya doang nih ngomong, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, karena namanya kelompok ya, nggak mungkin dong kita sendiri. Seperti yang udah disinggung di awal, bahwa saya ini adalah kelompok 1, kami adalah kelompok 1. Ada saya sendiri, Hertanto Wijaya, yang dari tadi ngomong mulu. Dan yang kedua ada Alvarel Juliano, dan yang ketiga ada Naila Nurhaliza. Dan kami ini adalah kelompok 1 dari kelas A Ilmu Komunikasi 2021. Nah, kalau tadi kita udah sempet ngebahas kira-kira apa aja yang bakal kita bahas dari presentasi kali ini, kami juga menyajikan poin-poin utama biar teman-teman nih ada gambaran kayak apa aja nih yang bakal kita bahas di video kali ini, biar nggak kaget gitu tiba-tiba apa nih, tiba-tiba dikasih penjelasan, tiba-tiba dikasih contoh. Makanya itu kami sajikan poin-poin utamanya. Yang pertama tentu ada komunikasi. Sebelum kita bahas tentang teorinya, sebelum kita bahas cara kerjanya, tujuannya dan sebagainya, kita harus paham dulu tentang komunikasi dong. Ya dong, makanya kita nanti bakal ngebahas tentang komunikasi. Terus yang kedua ada komunikasi efektif. Sempat disinggung juga, yang maksudnya Om Peter tadi, itu adalah komunikasi efektif. Lebih lanjutnya apa sih penjelasannya? Gimana sih penerapannya, dan harus gimana agar komunikasi itu berjalan efektif. Dan yang ketiga ada etika komunikasi.
tentu semua hal di dunia ini mungkin itu membutuhkan etika dan komunikasi. Dan pembahasan kita kali ini akan membahas tentang etika komunikasi, khususnya etika ketika mempelajari teori komunikasi, karena itu berdasarkan buku yang tadi kita bahas juga di awal. Dan yang keempat ada komunikasi di bidang industri. Kalau dilihat nggak bingung ya hubungannya apa ya, tiba-tiba komunikasi kok ke industri. Nah, ini juga salah satu poin dari dua buku tadi, dimana caranya komunikasi ini ada di bidang industri itu, walaupun sebenarnya komunikasi itu ada di semua bidang ya, di setiap proses kita berinteraksi. Tapi ini bakal lebih dalam dibahas gimana penerapannya, gimana cara komunikasi bekerja dalam bidang industri dan kenapa bidang industri. Dan yang terakhir ada contoh kasus. Tentu dong, kalau misalnya kita udah nyajiin semua pembahasan nggak lengkap kalau kita nggak nyajiin contoh kasus untuk tahu gimana sih caranya, gimana bukti konkretnya dari semua pembahasan yang udah kita bahas kayak gitu. Nah, kita masuk ke latar belakang dulu deh. Kenapa ada video ini dibuat, kenapa pembahasan ini akhirnya kita bahas di sini? Itu ada yang pertama tentu dong, ada teori komunikasi, karena ini adalah mata kuliah teori komunikasi, dan itu melatar belakangi video ini dibuat gitu untuk memenuhi tugas dari teori komunikasi. Dan selanjutnya kita bakal lebih dalam membahas tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Kita kan udah tahu mungkin kita udah sempet dan sering ngejalanin komunikasi, tapi kita nggak tahu nih apa sih arti komunikasi sebenarnya. Nah, menurut West dan H. Turner dalam bukunya yang pertama itu yang berjudul Introduction Communication Theory, Analysis and Application, di situ disebutin bahwa sebenarnya nggak ada definisi khusus dan definisi pasti tentang komunikasi ini. Dari yang kami pahami ya, nggak ada sebenarnya, karena ilmu ini tuh selalu berkembang dan sampai saat ini tuh masih berkembang. Dan komunikasi mungkin ini juga berlaku untuk ilmu lainnya, disiplin lainnya, kalau setiap orang tuh punya interpretasinya tentang komunikasi. Jadi kalau kita cari gitu, arti komunikasi sebenarnya tuh apa sih, pasti setiap ahli tuh punya definisinya sendiri tentang komunikasi, dan bahkan teman-teman sendiri mungkin punya gitu definisi tentang komunikasi itu apa kayak gitu. Nah, tapi adanya video ini, ada pembahasan ini biar kalian nggak bingung dong, biar kalian lebih kenal dong tentang komunikasi. Dan kami menyimpulkan bahwa sebenarnya dasar dari komunikasi ini itu adalah proses pertukaran informasi atau pesan secara efektif gitu melalui media-media yang memang digunakan oleh si pengirim pesan. Nah, proses pengiriman pesan ini kalau dalam komunikasi itu disebutnya encoding, dan proses menerimanya itu disebutnya decoding. Untuk lebih lanjutnya, apa aja proses dari encoding itu, bentuknya itu bakal dijelasin di pembahasan selanjutnya ya. Nah, komunikasi itu udah sempat disinggung juga tadi, komunikasi efektif. Komunikasi itu nggak bakal lengkap kalau di dalamnya tuh nggak ada komunikasi efektif gitu, dan komunikasi itu akan percuma kalau misalnya ya udah cuma ngirim pesan aja tapi komunikasi itu nggak efektif, itu bakal percuma. Kita ngirim pesan, saya ngomong gini, kalau misalnya teman-teman nggak paham ya itu bakal sia-sia kayak gitu. Makanya dalam pembahasan ini disesuaikan dengan bahasa yang memang mudah dimengerti oleh semua kalangan kayak gitu. Jadi komunikasi kita ini bisa berjalan lebih efektif kayak gitu. Komunikasi efektif ini tujuan dari komunikasi ini ada beberapa. Selain kita menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, perasaan, ataupun hal-hal lainnya,
komunikasi ini juga memiliki tujuan lain gitu. Yang pertama, ada membangun kepercayaan. Kepercayaan ini bisa timbul lewat komunikasi tentunya, karena dengan mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara dapat menaruh kepercayaan kepada Anda. Jadi awal dari bisa terbangunnya kepercayaan ini adalah mendengarkan lawan bicara dan memberikan nasihat ketika diminta. Nah, di sini perlu digarisbawahi nih, memberikan nasihat ketika diminta, karena dalam praktiknya ada beberapa orang yang ya udah, gue cuma pengen didengerin doang, gue nggak butuh saran, gue nggak butuh tanggapan kayak gitu. Jadi harus dilihat juga nih, kira-kira kapan kita harus memberikan tanggapan, kapan kita harus memberikan nasihat ketika kita mendengarkan lawan bicara kita kayak gitu. Dan kedua, ada mencegah dan mengatasi masalah. Tentu dong, komunikasi itu kan proses pertukaran informasi, proses pertukaran opini dan sebagainya. Dan dari situ itu bisa mencegah sampai mengatasi masalah. Dan komunikasi yang efektif juga sangat berguna untuk mencegah dan mengatasi masalah. Karena dengan komunikasi efektif, kita bisa tahu nih apa yang lawan bicara kita inginkan, dan lawan bicara kita pun juga bisa memahami apa sebenarnya yang kita maksud, yang kita tuju kayak gitu. Nah, selanjutnya ada mendapatkan pengarahan. Ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif, maka akan lebih mudah untuk menyampaikan harapan kita lebih jelas, harapan ataupun tujuan kita lebih jelas kayak gitu. Karena jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan, yang bisa jadi pihak lain tuh bisa salah mengartikannya gitu. Kayak saya maunya A, tapi orang lain nangkapnya oh dia maunya B, karena nggak ada komunikasi efektif di dalamnya kayak gitu. Dan ini bakal dibahas juga nanti di bagian pembahasan. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan kekompakan. Dari komunikasi sampai komunikasi yang efektif itu dapat menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan begitu, rasa percaya antara satu sama lain juga dapat terbentuk. Dengan begitu lagi, Anda akan merasa dekat satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Nah, suasana yang seperti ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kelompok, di mana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, komunikasi ini kan tadi udah disinggung juga, ada dalam setiap proses kita berinteraksi sosial, dan komunikasi ini, khususnya komunikasi yang efektif ya, itu sangat penting terutama di beberapa sektor. Salah satunya sektor industri, karena bahasan kita ini hanya akan mengerucut ke gimana caranya komunikasi ini ada di dalam bidang industri. Itu sangat penting. Itu bakal dibahas kenapa bidang industri yang dipilih, kenapa itu sangat penting untuk bidang industri. Mungkin sedikit perkenalan aja. Jadi bidang industri itu kan basisnya itu adalah project based, di mana industri ini selalu berubah-ubah dalamnya, waktunya, lingkungannya, orang yang terlibat di dalamnya, strategi yang digunakan dan sebagainya itu selalu berubah, karena ini tuh sifatnya project based, sementara gitu, sifatnya sementara. Dan ini menarik banget untuk gimana caranya komunikasi bisa hadir di dalamnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sifatnya yang sementara itu kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal disajikan juga gimana contoh kasus dan penerapan dari komunikasi ini di bidang industri kayak gitu. Pertama, thinking about communication, definition, models, and ethics. Pertama ada definisi. Studi mengenai komunikasi ini sudah berjalan untuk waktu yang lama, sehingga banyak definisi yang terdapat berbagai macam interpretasi mengenai komunikasi. Dalam bagian perkenalan mengenai komunikasi, komunikasi didefinisikan sebagai kemampuan setiap individu untuk menggunakan simbol untuk mengenali dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan proses sosial. Namun, perlu
menekankan bahwa setiap individu memiliki interpretasi yang berbeda jika berbicara mengenai hakikat dari komunikasi itu sendiri. Setelah memahami bahwa komunikasi merupakan bagian dari proses sosial, selanjutnya komunikasi dalam proses sosial ini melibatkan proses interaksi antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang di dalamnya untuk bertindak sebagai server dan receiver. Keduanya memainkan peran terstruktur dalam proses komunikasi. Ketika komunikasi bersifat sosial, ia melibatkan orang-orang yang berinteraksi dengan berbagai maksud, motivasi, dan juga kemampuan. Komunikasi juga bersifat dinamis, kompleks, dan terus berubah. Oleh karena itu, komunikasi tidak memiliki awal dan akhir yang pasti. Pada contoh kasus yang disajikan di mana komunikasi melibatkan banyak orang di dalamnya, maka interaksi yang terjadi bisa lebih beragam. Yang kedua ini adalah models. Models adalah komunikasi setidaknya melibatkan dua orang yang saling berinteraksi dalam pembahasannya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan model komunikasi. Buku ini membahas setidaknya 3 model komunikasi. 3 model komunikasi tersebut adalah model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, dan model komunikasi transaksional. Ketiga model ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Model komunikasi linear merupakan model yang bersifat satu arah. Dalam model ini, pengirim pesan mengirimkan pesannya melalui media atau channel kepada receiver tanpa disertai umpan balik dari penerima pesan. Model selanjutnya adalah interactional model, yaitu model yang melibatkan kedua belah pihak yang berinteraksi dapat mengirimkan pesan serta memberikan umpan balik. Model kedua ini memberikan kesempatan kepada penerima pesan untuk memberikan umpan balik atau feedback, baik berupa verbal maupun non-verbal. Model terakhir yaitu transactional model. Tidak jauh berbeda dari interactional model. Pada model ketiga ini, receiver memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dalam proses komunikasi. Namun yang membedakan model ini dengan model-model sebelumnya adalah model ini menitik beratkan kepada server dan receiver dalam hal pengaruh dan keefektifan dari komunikasi atas dasar kesetaraan kemampuan serta pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak. Model ini mengharuskan pihak yang terlibat untuk memiliki pengetahuan yang sama akan satu sama lain atau terhadap topik yang dibicarakan untuk menciptakan komunikasi efektif. Namun, walaupun masing-masing model memiliki karakter yang berbeda, hal itu tidak membuat ketiga model tersebut terhindar dari noise atau gangguan dalam komunikasi. Noise dapat berupa suara hingga perbedaan pengetahuan yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Dan ketiga ada ethics. Seperti halnya aktivitas yang biasa dilakukan, komunikasi juga menerapkan etika dalam penerapannya. Etika adalah jenis pengambilan keputusan moral dan menentukan apa yang benar atau salah dipengaruhi oleh aturan dan hukum masyarakat. Etika dalam komunikasi berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Etika dalam komunikasi akan dijumpai seiring dengan proses mempelajari hingga memahami teori komunikasi. Etika dalam komunikasi meliputi: pertama, memiliki sifat terbuka atas opini atau pendapat dari orang lain. Yang kedua, memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Walaupun orang lain memandang hal tersebut sebagai kesalahan, tidak ada salahnya mencoba dan mengajak orang lain untuk mencobanya bersama. Yang ketiga, menerima berbagai perspektif dari orang lain, terutama perspektif yang berbeda dari budaya sendiri. Yang kelima, hidup dengan ambiguitas tetapi sedikit mengurangi toleransi akan kontradiksi. Yang keenam, mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman dan bukti konkret untuk mengetahui pengimplementasian dari pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, jika teori komunikasi sulit dipahami, cobalah untuk memahaminya lebih lanjut dibandingkan menyerah akan ketidaktahuan. Etika-etika dalam komunikasi ini mengiringi proses dalam mempelajari komunikasi dan teorinya hingga berkomunikasi. Etika dan pengambilan keputusan saling terhubung karena pada dasarnya etika merupakan bagian dari setiap individu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Anderson, selain menjadi bagian dari setiap individu, pemahaman dan ekspresi akan etika ini
dapat mempengaruhi masyarakat. Penerapan etika dalam bidang industri, khususnya pada contoh kasus yang diambil adalah saat menentukan perencanaan komunikasi dan distribusi informasi, karena etika merupakan bagian dari pengambilan keputusan moral yang menentukan benar atau salah suatu hal berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, pada contoh kasus yang diambil, perencanaan komunikasi dan distribusi informasi haruslah memperhatikan etika dalam pelaksanaannya. Kedua ada introduction. Pada buku kedua, yaitu Communication in Construction, komunikasi yang dibahas cenderung berfokus kepada komunikasi di bidang industri dan proyek. Komunikasi terjadi meliputi komunikasi antar sesama, mendengarkan sesama rekan kerja, memperluas relasi, mengumpulkan informasi, hingga mengarahkan bawahan melalui media yang ada. Nah, selanjutnya pokok bahasan pada buku Communication in Construction. Komunikasi merupakan hal yang selalu menyertai interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Komunikasi tidak hanya hadir dalam interaksi sosial, tapi juga memiliki peran yang sangat penting. Salah satu perannya dapat terlihat pada bidang industri konstruksi. Pada bidang ini, interaksi sosial yang terjadi pada lingkungan yang sangat unik, kompleks, dan sifatnya yang sementara. Dalam industri konstruksi, karena sifatnya yang sementara, maka setiap proyek memiliki karakternya masing-masing dan melibatkan berbagai macam pihak dengan karakteristik yang berbeda. Hal inilah yang mendasari studi komunikasi pada bidang industri komunikasi. Keunikannya mendukung untuk penelusuran lebih lanjut mengenai berbagai fenomena komunikasi. Tentu, komunikasi memiliki peran yang sejalan dengan performa dari organisasi. Dalam hal ini, komunikasi memiliki peran yang sejalan dengan konsep struktural organisasi, budaya, hingga kepemimpinan. Bidang industri konstruksi menelusuri lebih lanjut konsep yang ada melalui fenomena-fenomena yang ada dalam bidang komunikasi. Selain itu, komunikasi pada bidang ini menelusuri lebih jauh tentang bagaimana proses komunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam latar waktu yang sementara, sampai pada latar yang sifatnya permanen. Seperti yang disinggung di awal, bab ini membahas bagaimana pentingnya komunikasi dalam konteks industri konstruksi dan pentingnya komunikasi efektif di dalamnya. Defining communication. Singkatnya, Exley mendefinisikan komunikasi sebagai pipa, di mana komunikasi merupakan proses transmisi sebuah informasi dari satu individu menuju lainnya. Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, komunikasi merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan dan setiap orang memiliki interpretasinya sendiri. Meskipun demikian, bab ini mendefinisikan komunikasi melalui konsep yang disederhanakan sebagai berikut. Pertama, komunikasi melibatkan penyampaian informasi. Ini merupakan istilah yang umum digunakan jika membicarakan tentang komunikasi. Yang kedua, untuk menjembatani jarak di antara pihak yang terlibat dalam industri konstruksi. Konsep ini mampu menjadi solusi untuk menciptakan komunikasi yang efektif di antara latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi yang sukses merupakan komunikasi yang efektif di antara pihak yang terlibat. Dalam industri konstruksi, komunikasi ini meliputi pengembangan terhadap teknik produksi, ketenagakerjaan, aktivitas sosial di antara keberagaman yang luas. Keempat, ada komunikasi interpersonal yang terjadi di antara individu. Biasanya meliputi pengungkapan fakta, perasaan, hingga nilai dan pendapat. Maka dari itu, komunikasi interpersonal dapat dikatakan sebagai komunikasi yang bersifat subjektif. Yang kelima, komunikasi tidak hanya terjadi di antara individu, tetapi komunikasi juga dapat terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Dalam industri konstruksi, komunikasi terjadi dalam tim yang melibatkan berbagai spesialis dengan berbagai kemampuan dan pengetahuan yang berkomunikasi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam adalah komunikasi bisa menjadi proses transaksi, di mana komunikasi menjadi media bertukar sesuatu di antara pihak yang terlibat. Dalam konteks industri konstruksi, komunikasi menjadi media pertukaran untuk meningkatkan kualitas individu yang akan bermanfaat di kemudian hari.
Lalu ada the importance of effective communication. Pentingnya komunikasi, khususnya komunikasi di dalam bidang industri, konstruksi adalah mengurangi resiko terjadinya konflik dan masalah lain yang berhubungan dengan industri konstruksi. Seperti yang sempat disinggung pada pendahuluan, industri konstruksi merupakan bidang project based yang sifatnya sementara. Hal itu membutuhkan komunikasi untuk memadukan keberagaman latar belakang dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Armstrong menyimpulkan pentingnya komunikasi efektif sebagai berikut. Pertama, mencapai hasil yang terkoordinasi. Organisasi dapat berjalan atas tindakan kolektif dari beberapa individu di dalamnya, tetapi tindakan individu akan menciptakan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Maka dari itu, komunikasi efektif diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang terkoordinasi. Yang kedua adalah mengelola perubahan. Sebagian besar organisasi adalah subjek yang sifatnya berkelanjutan dalam membuat perubahan. Hal tersebut memengaruhi anggotanya. Tujuan dari perubahan yang berkelanjutan dapat diterima dan dilakukan oleh anggota organisasi jika hal tersebut dikomunikasikan dengan baik dan efektif. Yang ketiga, memotivasi pegawai atau anggota. Setiap individu di dalam organisasi dapat bekerja dengan efektif dan memiliki kinerja yang bagus jika terdapat komunikasi yang baik berjalan. Komunikasi yang baik dan efektif inilah yang akan meningkatkan motivasi dari pegawai dan anggota dari organisasi. Yang keempat, memahami kebutuhan para pegawai atau anggota. Tentu, untuk memahami satu sama lain, terutama jika berbicara tentang kebutuhan masing-masing, komunikasi efektif diiringi dengan feedback yang baik diperlukan untuk memahami kebutuhan yang lebih mudah. 4 poin di atas sudah mewakili bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif. Selain itu, komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat memicu miskomunikasi yang berdampak kepada cara pegawai maupun anggota bereaksi tidak sesuai dengan yang diharapkan terhadap kebijakan yang dibuat oleh atasan. Selain anggota atau pegawai, komunikasi yang tidak efektif juga berdampak kepada kesalahpahaman atasan dalam memahami kebutuhan pegawai atau anggotanya. Selain sebagai media untuk saling memahami apa yang dikehendaki, komunikasi efektif dalam organisasi, khususnya bidang industri konstruksi, juga dapat menjadi media untuk meruntuhkan batasan atas keberagaman yang ada. Dengan demikian, pihak yang terlibat dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi satu sama lain. Semua pihak yang terlibat dalam bidang industri konstruksi memiliki peranan yang sama pentingnya, maka dari itu diperlukan kolaborasi dan sinergis di antara mereka. Kesuksesan dari suatu proyek ditentukan dari keefektifan komunikasi yang terjalin di dalamnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan dari prinsip komunikasi efektif. Gimana caranya komunikasinya bisa tetap berjalan. Khususnya pada bidang industri ya, karena fokus pembahasan kita kali ini tuh enggak komunikasi ataupun komunikasi efektif secara general, tapi fokus kita adalah komunikasi, khususnya komunikasi efektif di bidang atau sektor industri. Karena dari referensi yang kami ambil, fokus pembahasan itu adalah di bidang industri gitu. Nah, komunikasi efektif pada industri konstruksi melahirkan pertanyaan, gimana caranya mengatasi perbedaan akan struktural dan latar belakang yang nantinya bakal mempengaruhi pelaksanaannya begitu. Dan dalam pembahasan teorinya, untuk menerapkan komunikasi efektif haruslah diterapkan dengan metode yang mudah untuk dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat begitu. Namun konsep teori ini nggak semudah itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang industri ya. Hal itu dipengaruhi dengan berbagai pengalaman yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat begitu. Karena di sini dalam bidang industri kemampuan untuk berkomunikasi lebih efektif itu dipengaruhi juga sama pengalaman gitu. Misal dalam sebuah proyek kita bekerja dengan orang yang memiliki pengalaman 1 tahun dan
pengalaman lebih dari 2 tahun kayak gitu. Untuk memahami proses komunikasi, untuk memahami komunikasi efektif lebih mudah, mungkin orang yang memiliki memiliki pengalaman 2 sampai 2 tahun lebih banyak, itu dia lebih mudah untuk memahami komunikasi efektif, karena dia tuh udah tahu gimana caranya komunikasi ini bekerja dalam bidang industri gitu, dibanding dengan si orang yang hanya punya pengalaman 1 tahun kayak gitu. Jadi komunikasi efektif itu bisa lebih berjalan baik gitu kalau emang pengalamannya tuh udah banyak kayak gitu, karena dia bisa tahu oh ternyata gimana ini ya komunikasi di industri gitu. Jadi dia tinggal nyesuaiin aja sama project yang sedang dia jalani kayak gitu. Dan itu juga dipengaruhi oleh waktu dari industri ini sendiri gitu, karena kan udah beberapa kali juga disebutin kalau industri ini adalah lingkungan yang basisnya itu adalah project based, dimana waktu yang ada di bidang industri ini lebih terbatas gitu dan sementara sifatnya. Beda dengan komunikasi organisasi, dimana komunikasi organisasi kan biasanya udah ada dari lama dan mereka udah punya formulanya kayak gitu. Dan pada buku yang kedua ini yang kami jadikan referensi, komunikasi efektif nggak cuma ditekanin sama project manager dalam sebagai pengambil keputusan teratas, tapi komunikasi efektif ini juga ditekankan bahwa semua pihak ini harus terlibat. Kenapa semua pihak harus terlibat? Karena kalau itu hanya diberikan kepada project manager, komunikasi efektif ini nggak bakal berhasil kayak gitu, karena kita ambil contoh dari contoh kasus yang kami ambil itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Cuman ini adalah spoiler sedikit kalau dalam contoh kasus yang kami ambil itu dibahas gimana distribusi informasi itu berpengaruh terhadap kinerja dari proyek di Kota Malang. Nah, kalau dari distribusi informasi ini nggak ada campur tangan dari semua pihak, itu nggak bakal berjalan dengan baik dan komunikasi itu nggak bakal berjalan dengan efektif gitu. Misal dari distribusi informasi itu di industri itu kan pasti ada hierarkinya dong. Kalau distribusi informasi ini nggak ada bantuan dari pihak lain, nggak ada bantuan dari masing-masing tingkat, informasi yang disampaikan itu nggak bakal sampai bawah dan komunikasinya nggak efektif kayak gitu. Jadi pada komunikasi efektif itu sangat diperlukan campur tangan dan bantuan dari pihak lain. Bantuan ya, kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut gitu. Jadi komunikasinya bisa efektif, distribusi informasi lebih oke, dan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lebih maksimal begitu. Project manager dan komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif dapat tercipta jika ada kerjasama dan pemahaman yang sama dari semua pihak yang terlibat. Tetapi di samping itu, project manager memiliki peranan yang sangat penting dan posisi yang dominan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam lingkungan industri komunikasi. Project manager diharuskan untuk memenuhi peran dalam pengelolaan fungsi yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan, pengorganisasian, kualitas hingga biaya dan waktu dari sebuah proyek. Komunikasi efektif berperan penting bagi seorang project manager untuk memenuhi peran tersebut. Kebutuhan seorang project manager untuk menjadi komunikator yang efektif akan terlihat seiring dengan pertimbangannya akan faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan sebuah proyek-proyek sebelumnya. Salah satu faktor terbesar dalam menentukan keberhasilan sebuah proyek adalah komunikasi. Komunikasi membentuk suatu hasil yang menguntungkan, baik dalam proyek berskala besar maupun kecil. Peran dalam komunikasi terhadap performa atau kinerja dari sebuah proyek dapat terlihat pada penelitian yang ada pada contoh kasus yang dipilih. Perencanaan komunikasi dan distribusi informasi
memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dari proyek konstruksi di Kota Malang. Seperti yang sempat disinggung pada awal pembahasan, proses komunikasi meliputi proses encoding dan decoding oleh pengirim dan penerima pesan. Encoding meliputi aktivitas pengungkapan perasaan, ide, dan informasi ke dalam sebuah pesan. Penyampaian informasi dalam komunikasi ini dapat meliputi ucapan sampai komunikasi nonverbal berupa isyarat maupun tulisan. Sementara decoding meliputi proses penerimaan informasi atau pesan yang melibatkan interpretasi di dalamnya. Dalam konteks komunikasi industri konstruksi, project manager memiliki efek yang signifikan dalam encoding dan decoding sebuah pesan yang selanjutnya akan memengaruhi hasil dari proyek yang dikerjakan. Dalam pembahasan project management pada bidang konstruksi, meliputi pembahasan mengenai peran yang sangat penting dan berpengaruh, di mana dalam project management dibutuhkan setidaknya beberapa keterampilan, kompetensi, serta kemampuan yang berbeda untuk menunjang tercapainya tujuan dari proyek yang sedang dijalankan. Maka dari itu, kemampuan komunikasi dari seorang project manager sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari proyek. Project manager diharuskan untuk mampu berkomunikasi secara vertikal dan horizontal kepada semua pihak yang terlibat, dengan melampaui batasan dan mengesampingkan perbedaan latar belakang yang ada. Mereka juga diharuskan mampu berkomunikasi dengan berbagai spesialis dari berbagai macam bidang dan level yang berbeda. Dengan kata lain, project manager harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif dengan mencapai tekanan yang tercipta dari lingkungan berbasis project based, di mana terdapat batasan dalam hal waktu dan sumber daya yang ada. Setelah memahami, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya tentang komunikasi, penerapannya, tujuannya, gimana caranya komunikasi masuk dalam bidang industri, kali ini kita bakal ngebahas tentang contoh kasusnya nih, contoh dari gimana komunikasi di bidang industri. Nah, contoh kasus yang kami pilih ini adalah contoh kasus tentang kinerja dari proyek di Kota Malang. Ini penelitian dilakukan oleh dosen dari program studi teknik sipil. Saya kurang tahu dari universitas mana. Tapi yang ditekankan bahwa komunikasi ini sebenarnya nggak cuma dilakuin oleh anak-anak komunikasi itu. Buktinya dalam penelitian ini dilakukan di bidang industri yang pertama, dan penelitian ini dilakukan oleh dosen dari teknik sipil. Itu membuktikan bahwa komunikasi itu sebenarnya bisa masuk kemana aja, bisa cocok ditaruh di mana aja kayak gitu. Nah, masuk ke contoh kasus. Jadi penelitian ini mencari tahu nih gimana sih komunikasi itu berdampak kepada kinerja dari para pekerja atau para pihak yang terlibat dalam proyek di Kota Malang ini. Dan didapati bahwa manajemen komunikasi dan distribusi informasi itu sangat berdampak kepada kinerja dari proyek di Kota Malang ini. Dan kenapa bisa dikatakan sangat berdampak? Karena ini sudah tentunya penelitian tuh ada metode-metodenya ya. Nggak mungkin kalau kita jelasin di sini karena mungkin bakal lebih panjang. Tapi pada intinya dari penelitian yang dilakukan dan dari hasil yang didapatkan melalui wawancara dan survei yang dilakukan oleh peneliti dari teknik sipil ini, sangat didapati bahwa komunikasi ini sangat berdampak signifikan, khususnya komunikasi efektif terhadap kinerja dari proyek di Kota Malang ini, begitu. Dan komunikasi yang efektif ini berdampak dan dapat berjalan melalui peran dari project manager, seperti yang udah dibahas juga sebelumnya. Kalau komunikasi ini sebenarnya
memang tanggung jawab semuanya, tapi kuncinya itu ada di project manager. Gimana dia mengelola strateginya, gimana dia memanajemen komunikasi yang harus ada dalam proyek itu, dan gimana dia mendistribusikan informasi-informasi melalui struktur yang ada dalam proyek tersebut, kayak gitu. Dalam contoh kasus yang diambil, komunikasi yang terjadi merupakan model linear. Pada proyek konstruksi di Kota Malang, komunikasi bersifat satu arah, yaitu project manager yang mendelegasikan tugas kepada para pekerja proyek dan mereka tidak dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada project manager. Selain itu, perbedaan pengalaman hingga pengetahuan juga menjadi kendala dalam proses komunikasi pada proyek konstruksi di Kota Malang. Perspektif tulisan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki definisinya sendiri berdasarkan interpretasi masing-masing individu. Namun, hakikat dari komunikasi ini pada dasarnya sama, yaitu bertukar informasi pada saat berinteraksi sosial. Penulis sepakat bahwa konsep komunikasi merupakan hal yang luas, tergantung dari interpretasi dan latar belakang dari setiap individu, dan penulis juga sepakat bahwa komunikasi ini sederhananya adalah proses pertukaran informasi dalam interaksi sosial. Nilai-nilai yang selanjutnya disepakati oleh kami sebagai penulis adalah komunikasi haruslah berjalan efektif. Kami menilai bahwa akan sia-sia jika informasi atau pesan hanya diterima tanpa adanya unsur pemahaman di dalamnya. Komunikasi dan proses pertukaran informasi ini haruslah sejalan dengan apa yang pengetahuan dan nilai-nilai dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain dari latar belakang yang dimiliki oleh komunikator atau sender dan komunikant atau receiver, komunikasi yang efektif juga dipengaruhi oleh faktor lain atau biasa disebut dengan noise. Maka dari itu, dalam melakukan komunikasi perlu juga memahami lingkungan dan media yang digunakan untuk meminimalisir pergeseran makna akibat noise. Hal tersebut dapat dilihat dari pembahasan dari referensi yang dituju hingga contoh kasus yang dipilih. Salah satu referensinya yang digunakan komunikasi yang dibahas mencakup ruang lingkup organisasi dan lebih menitik beratkan kepada bidang industri konstruksi. Bidang industri konstruksi dipilih karena karakteristik dari bidang tersebut yang cocok untuk menelusuri lebih lanjut mengenai fenomena komunikasi. Penulis sepakat bahwa sifat yang ada pada bidang industri konstruksi yang sangat cocok untuk mempelajari komunikasi efektif ini. Menurut kami, keberagaman dan kondisi lingkungan industri konstruksi yang menantang menjadi sarana yang tepat untuk menguji bagaimana efek dari komunikasi, khususnya komunikasi efektif pada interaksi sosial. Opini penulis ini didukung dengan temuan kami tentang penelitian yang melihat bahwa komunikasi efektif memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dari proyek konstruksi di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen teknik sipil mendapatkan hasil bahwa komunikasi yang efektif dapat menghambat hingga meminimalisir konflik yang akan berdampak kepada proyek yang sedang berjalan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perencanaan komunikasi dan distribusi informasi juga berdampak kepada kinerja proyek konstruksi di Kota Malang. Walaupun penelitian dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang yang berbeda, hal tersebut tidak berdampak kepada hasil penelitian tersebut. Pasalnya, komunikasi hadir di tengah keberagaman yang ada di lingkungan proyek dengan penerapan dari komunikasi efektif melalui project manager. Selanjutnya, penulis semakin percaya bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial di masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan penelitian dari contoh kasus yang kami pilih. Menurut penulis, sekilas bidang industri dan teknik sipil tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan komunikasi. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, komunikasi sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial. Menurut kami, diperlukan waktu yang cukup untuk memahami peran dari komunikasi pada interaksi sosial. Hal tersebut
Hal tersebut sejalan dengan salah satu etika saat mempelajari teori komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam interaksi sosial. Walaupun setiap individu memiliki pemahaman dan interpretasi tersendiri akan komunikasi, hal itu tidak mengurangi esensi dari komunikasi sebagai sarana pertukaran informasi atau pesan. Selain itu, komunikasi juga harus berjalan efektif guna memenuhi esensi dari komunikasi, yaitu pertukaran informasi atau pesan. Komunikasi juga memiliki peran yang signifikan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari penerapan komunikasi, khususnya komunikasi yang efektif pada bidang industri konstruksi. Bukti konkret dari poin ini dapat dilihat pada contoh kasus yang dibahas, di mana komunikasi yang efektif akan menciptakan efek yang positif terhadap kinerja proyek konstruksi. Nah, udah disajikan semua penjelasannya, bahkan sampai kita udah nyajiin contoh kasus juga. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang komunikasi, khususnya komunikasi efektif, dan khususnya lagi komunikasi efektif di bidang industri. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyain di kolom komentar, atau mungkin bisa lewat WhatsApp. Gambar ini hanya bercanda, ya kan? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin masih bingung tentang komunikasi, boleh banget nanya, asal pertanyaan itu masih dalam lingkup pembahasan kita kali ini ya. Jangan kita ngebahas tentang komunikasi, kalian nanya tentang dalam teori ini apa ya? Ya kita nggak tahu kan, karena itu bukan bahasan kita. Mungkin itu bisa ditanyain ke kelompok lain yang memang membahas tentang teori dari komunikasi lebih dalam kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan boleh banget untuk nanya di kolom komentar kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja penjelasan kelompok kami tentang komunikasi, tujuannya, penerapannya dalam bidang industri, dan gimana komunikasi ini bisa berkolaborasi dengan bidang industri. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian tentang komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.